Oke, kita kemarin sudah ke diabetes ya, tipe satu, tipe 2. Nah, Ibu agak menyoroti pretest kemarin ya, sepertinya masih ada yang belum terlalu paham ya terkait dengan diabetes. Kita kemarin sudah simulasikan video, tapi itu kan masih belum lengkap ya. Begitu Ibu tanya farmakogenesis, terutama em, DM tipe 2 itu harusnya kan menyinggung 11 organ itu ya. Nah, idealnya gitu. Makanya kemarin kenapa kok ini kan sudah seperti ini ya. Kalau cuman menjawab apa namanya yang dari YouTube itu kan belum semuanya ya. Organ-organnya belum terlibat. Sedangkan patogenesis itu kan yang melibatkan kerusakan organ. Itu dulu. Kemudian Ibu juga mau menyampaikan terkait hasil SOAP. Jadi mungkin gini ya, sebelum izin sebentar, sebentar. Ibu buka dulu dari sini. Nah, dari yang sudah ada mungkin bagi yang merasa menjawab insulin itu sebenarnya benar ya. Memang kalau GDS-nya besar dari 500, cuman kemarin itu Ibu menitik tekankan itu adalah kondisi pasien yang masih stabil ya. Kemarin Ibu bilang ya. Sebenarnya kan memang insulin ya, tapi kita lagi mungkin nanti soalnya Ibu modis saja. Itu kan Ibu Ibu yang buat. Jadi karena di situ 550 pasti asumsinya kan apa namanya karena di sini kan kalau di atas 300 sudah pakai insulin. Hanya saja yang perlu Ibu tekankan, dan memang itu harus dirawat inap. Kalau pasien yang sudah apa namanya itu dengan kadar glukosa darah sewaktunya 550 harus ada pemeriksaan keton yang menandakan ada tidaknya kondisi diabetik ketoasidosis ya. Kemudian, nah ini kalian bisa lihat dari buku pedoman pengelolaan dari Perkeni. Ini nggak terlalu besar, nggak bisa lagi di zoom ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya, nah ini tadi di soal itu kan belum terindikasi dia pasien lama atau tidak ya. Itu yang makanya Ibu selalu bilang cek dulu kata Ibu ya. Bukan kenapa sih perhatikan lagi kan karena soalnya tuh kadang soalnya menjebak ya. Itu bilang ini pasiennya masih 110 masih normal, masih aman ya untuk yang tanda vital kecuali kalau memang dia itu udah pasien lama. Kalau udah pasien lama kan tentu ini ya. Nih, pasien lama dia sudah mencoba ada riwayat apa namanya? Obat hipoglikemik oralnya ya kan. Nah, itu ya tentu kita lanjutkan dengan otomatis insulin. Tapi dia itu kan pasiennya belum disebutkan durasinya ya, durasi DM-nya. Maka perlu kita lihat ditegaskan juga nih dari tata laksana ini bahwa jika kondisi pasien itu adalah pasien baru, HbA1c nya kan kemarin di atas berapa? 9 ya. 9% dan gula darahnya atau gula darahnya lebih dari 250 atau 300 disertai atau tanpa gejala dekompensasi. Nah, ini dilihat dulu nih. Nah, tentu ada target apa namanya glikemiknya dulu. Awalnya ini nggak kelihatan ya, gimana caranya nih? Bentar. Ya, nggak mau lagi di Zoom. Lagi kecil. Dan yang harus digunakan tuh memang insulin rapid cepat. Tapi itu tadi, itu harus koordinasi dengan dokter terkait ya. Karena tadi pasiennya eh, masih dalam kondisi sadar, tanda vital normal, tidak disebutkan juga keterangan apakah dia lama atau baru. Kalau nggak ada keterangan kan berarti pasien baru ya. Terus juga nggak ada riwayat penggunaan obat sebelumnya kan. Nah, jadi ada target-target yang harus kita tentukan. Nah, kalau di sini kalau tanpa dekompensasi metabolik itu memang apa namanya gunakan insulin basal ditambah GLP-1 nih. Lalu dosisnya 10 unit ya kan. Nah, kemudian akan dilihat lagi perlu atau tidak dilanjutkan. Nah, kalau perlu diintensifkan, maka obatnya seperti ini nih bagi. Kalau menggunakan basal plus, maka ini ya kan nanti dicek lagi. Namun itu tadi agak tricky memang soalnya tadi karena kan langsung GDS-nya 500 tapi kondisi masih normal. Nah, itu tadi makanya kita belajar untuk menelaah. Idealnya memang kalau dalam kondisi emergensi seperti itu sama seperti hipertensi kan ada kegawat daruratan hipertensi. Itu memang harus dirawat ya kan. Itu memang sudah langkah tepatnya.
dirawat dan diberikan insulin rapid, ya kan, bukan yang long acting tapi yang rapid, yang cepat. Nah, itu dulu untuk penjelasan dari apa namanya pasien kemarin ya. Nah, di sini kan juga bahwa dinyatakan bahwa algoritma ini digunakan untuk pengobatan injeksi pada penyandang diabetes jalan yang tidak terkontrol dengan kondisi ADO atau baru dengan dekompensasi metabolik. Nah, di sini kan dibedakan juga, dia ada yang tanpa dekompensasi dengan dekompensasi. Makanya nggak bisa langsung juga gitu ya. Makanya ini ada yang GLP-1 ya kan. Nah, itu tadi atau dual GLP-1. Jadi apa namanya? Ada pertimbangan lah ya. Pertimbangan sebelum menentukan pasien ini di apa namanya diberikan insulin. Nah, itu dulu. Kemudian bentar, bentar ini kecilinnya gimana nih? Ini yang baru. Kok nggak salah yang lama ada juga ya. Nah, ini kita bahas dulu yang kasus kemarin ya sebelum masuk ini. Nah, jadi kalau untuk yang lama bisa gunakan dosis ini. Yang ibu minta itu kalian harus tuliskan, misal insulin itu berapa kali sehari, ya kan? Nah, ini harus dijelasin dia dapat dioptimasi itu sampai dosis berapa. Nah, kemudian ini kalau dia koformulasi atau premis dicampur dengan makanan. Nah, ini. Kemudian ada pemberian apa? Nah, obat GLP-1 dan kombinasi dual. Nah, ini diberikan 1 kali dalam 1 minggu. Atau kombinasi insulin basal sama GLP-1. Nah, itu tadi. Kalau untuk yang baru, ya untuk yang baru, nih, biasanya ini, apa namanya, dilihat juga apakah ada opsi-opsi regimennya. Nah, ini mungkin coba nanti kalian cek lagi ya untuk laporannya itu. Apakah apakah dia itu harus diberikan secara koformulasi, kemudian dia perlu fixed ratio combination. Nah, tinggal kalian pilih saja. Ini regimennya 1, 2, 3 ya. Nah, kita sebelum Ibu balik lagi ke sini, kita mulai dulu materi Ibu ya. Jadi memang insulin, tapi kemarin itu Ibu hanya ingin menitik tekankan bahwa pasien di sana kan nggak sebutkan pasiennya baru atau tidak ya. Itu aja sih, tricky memang soalnya yang Ibu buat itu. Jadi yang idealnya memang dia dirawat insulin, tapi karena kemarin kita lagi belajar, oh ini kan intinya lebih dari 200 ya kan. Nah, kita menggunakan obat kombinasi oral karena kan di sana nggak disebutin ya dia menggunakan riwayat penggunaan obat DM-nya kan nggak disebutkan. Berarti kan DM baru. Khawatirnya, itu mesti Ibu tuh disimak dulu. Bisa jadi ada komplikasi lain ya yang memicu tingginya kadar glukosa darah seperti itu. Nah, itu tadi. Oke, lanjut kita masuk ke materi ini. Sebentar, materi. Kita kemarin sudah di bagian DM tipe 2 ya. Coba review ulang. Ini ya obat yang kemarin Ibu ingatkan berkali-kali. Kalau untuk tujuannya adalah apa namanya? Pasiennya itu maintain berat badan ya kan ini ya. Jadi ini ya kan targetnya ini. Kemudian kita lihat nih kalau efikasinya dalam menurunkan kadar glukosa ini ada high dose-nya dulaglutid, ada semaglutid, ada tirzepatid atau mungkin insulin ya. Ini kombinasi. Kemudian ada juga yang high-nya ini tapi ini belum dituliskan ya. Akan tetapi yang perlu kalian lihat bahwa ternyata kalau dia mengejar BB, ya settingannya adalah berat badan, ini tadi untuk non farmakologinya adalah, bentar, mana ini? Nih, ya kan? Perlu dilakukan apa namanya ya, eating pola-pola makan ya. Pola makan berarti dia harus konsultasi kemana ke ahli gizi gitu ya. Kemudian ya ini tadi intensifikasi program latihannya. Tadi berat mungkin latihan apa namanya? Latihan beban, latihan apa namanya intensitas jalan bukan jalan latihan karbo ya kalau nggak salah Ibu atau mungkin bahkan jika perlu kalian pernah dengar nggak operasi bariatrik. Ada artis kan yang punya ternyata didiagnosa DM kemudian juga sebelumnya dia itu berat badannya obes obes sehingga pada akhirnya dia dilakukan operasi bariatrik yaitu pemotongan saluran lambung ya sehingga makannya sedikit gitu ya akibatnya apa ya berat badannya tentu nggak naik-naik ya.
Nah, kemudian yang ini tadi kalau dia ada resiko kardiorenal, ya kardiorenal berarti ya, kardio itu kan jantung pembuluh darah dengan ginjal. Maka obat-obatannya adalah ini. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Lanjutnya kita masuk ke ini sudah ya, dual GLP tadi. Ini sudah kemarin. Nah, kita masuk ke DM pada kehamilan dan tipe lainnya. Di sini kondisi hiperglikemia itu sebenarnya diklasifikasikan terutama pada kehamilan. Jadi diklasifikasikan sebagai diabetes pregestasional. Tapi ada juga yang disebut diabetes pada kehamilan. Nah, namun biasanya kalau yang punya riwayat DM atau karena genetik itu perlu kalau terapi non farmakologinya adalah butuh apa namanya itu, dietitian ya, supaya mengetahui apa namanya kadar nutrisi yang terbaik buat ibu dan bayinya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat klasifikasinya, ternyata di sini ada terbagi menjadi tiga. Ada pregestasionalnya, ada overt diabetes ya kan, in pregnancy, jadi intinya diabetes pada kehamilan. Kemudian ada yang disebut juga gestational diabetes mellitus. Nah, kalau yang kondisi pregestasional itu tentu ya itu tadi ya, biasanya diketahui saat awal-awal baru mau mulai pembuahan atau mau merencanakan kehamilan. Ini baik itu DM tipe 1 ataupun tipe 2 ataupun mungkin yang diabetes monogenik. Kalau yang overt diabetes in pregnancy ini biasanya dikenal dengan diabetes pada kehamilan. Ini biasanya merupakan jenis diabetes yang terdiagnosa selama kehamilan atau mungkin ya menjelang masa persalinan gitu ya. Ini bisa dilihat dari apa? Nah, ada beberapa gejala klinis seperti kalau kita lihat itu apa yang sederhananya ya, kakinya bengkak. Jadi kakinya membengkak, kemudian begitu dicek hasil labnya itu protein urea. Nah, itu yang ada indikasi ke arah apa namanya preeklamsi. Nah, itu biasanya ya. Dan itu ditandai memang kondisi gula darahnya tinggi dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Nah, lalu gestational diabetes mellitus. Jadi ini merupakan intoleransi glukosa yang teridentifikasi selama masa kehamilan, di mana kadar apa namanya tentu kadar glukosanya ini ada yang bisa juga case-nya itu pasien begitu dia selesai persalinan itu gula darahnya jadi lebih tinggi gitu. Itu tadi. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini semua wanita itu dengan berbagai macam faktor resiko, kita lihat ini kadar glukosa puasanya itu apa namanya 7 milimol atau HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Kemudian di usia 24 sampai 28 minggu kehamilan itu mungkin sekitar 6 sampai 7 minggu ya. Nah, ini kadar glukosanya segini. Kemudian setelah makan itu 1 jam 10 dan 2 jam setelah makan 8,5. Ini yang disebut dengan diabetes gestasional atau diabetes kehamilan. Kalau ini biasanya ya diabetes selama kehamilan. Lalu apa yang terjadi? Maka diagnosanya punya beberapa pendekatan. Kalau yang di sini biasanya akan dilihat pada saat diberikan tes ya kan, OGTT, TTGO kalau di Indonesia kan. Ini dengan apapun faktornya ya. Lalu kalau yang ini one step, kemudian kalau two step dia punya apa namanya? Untuk yang TTGO juga, kemudian akan dilihat juga kadar apa namanya itu ya, kadar apa ini, kadar HB-nya, HbA1c-nya ya. Lalu dicek juga kalau random glucose itu kan kadar glukosa darah sewaktu. Ini biasanya bisa dilakukan satu atau lebih dari beberapa kali ya. Nah, ini juga akan dilihat dengan nilai ini. Kemudian ini terkait dengan screening faktor-faktor resiko. Ini biasanya terkait dengan obesitas, suku, ya kan etnis atau ras, kemudian riwayat keluarga diabetes, usia. Kemudian juga pernah tidak riwayat lalunya, maksudnya tuh pada saat hamil diabetes juga gitu. Atau mungkin karena kurangnya aktivitas fisik atau bahkan PCOS. Jadi PCOS itu sangat-sangat ini ya memungkinkan terjadinya kondisi diabetes. Nah, ini kadar glukosa darahnya bisa kita lihat ya. Lalu luarannya tentu kalau untuk antropometrik itu pengukuran maternalnya adalah
supaya berat badannya itu bisa terkontrol, terkelola dengan baik. Jadi nggak boleh obes, terlalu obes. Karena kan sebenarnya ada perhitungan ya. Ibu beratnya berapa, bayinya berapa. Bayi itu biasanya kan paling maksimal tuh dengan ketuban tuh 5 kiloan ya. Mestinya. Tapi nanti kan ibu bertambah. Nah, kurang lebih berat badan ibu ditambah apa ya, cairan sama itu, ya paling kalau nggak salah peningkatannya 10 atau 15%. Nah, kalau lebih dari itu yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi kami apa namanya diabetes gestasional. Contohnya nih, misalnya ibunya beratnya 50 berarti idealnya itu paling penambahan berat badannya sampai dia melahirkan itu ya mungkin sekitar 15 kilo tuh masih oke ya kan 15 kilo. Tapi kalau udah menjadi 70 bahkan 80 kilo, nah itu yang disebut dengan apa namanya bisa menimbulkan diabetes gestasional. Nah ini, jadi bagaimana treatmentnya? Tentu pada pengelolaannya dalam kehamilan target optimalnya adalah supaya nggak sering hipoglikemi ya. Nah glukosa darahnya terkontrol yaitu glukosa darah puasanya 70 hingga 95. Kalau habis makan itu sekitaran 110 sampai 140, kemudian 2 jam setelah makan itu 100 sampai 120. Di mana target, ingat dia harus selaras ya, gula darah sama tekanan darahnya, karena ini bisa memicu terjadinya tadi PEB, preeklamsi berat. Makanya dia hati-hati jangan sampai disertai hipertensi kronis, di mana nilai sistolnya 110 sampai 135, diastolnya 85. Kalau lebih dari ini yang bisa memicu preeklamsi berat, bisa kejang-kejang ibunya ya. Itu kalau udah kejang-kejang pakainya obat apa? MGSO4 itu. Nah, juga di sini kendali glukosa darah menggunakan insulin dengan dosis titrasi yang kompleks. Lalu akan dirujuk kepada ya spesialis ya yang berkompeten. Kemudian bagi perempuan yang ingin berencana hamil tentu perlu dipertimbangkan berapa asupan nutrisinya supaya nggak overweight gitu ya. Jadi yang tadi Bu bilang misalnya 50 ya paling-paling ya 15 kilo lah ya. Maka tadi bilang 10%, 10 sampai 20% ya berapa kenaikan berat badannya yang ideal. Tapi kalau lebih dari itu sampai 50 menjadi 80 kilo, nah itu yang obesitas ya. Kemudian kenapa perlu asam folat, Bu? Nah, karena tadi kan masa perkembangan otak. Ibu pernah sebutkan ya, kalau pasien pada ibu hamil yang tidak mengkonsumsi asam folat, resiko Down syndrome-nya tinggi. Karena kan kromosom itu kan dia membelah ya, apa namanya pembelahan kromosom. Nah, kalau dia abnormal itu yang bisa memicu terjadinya Down syndrome ya kan gagal membelah atau dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi perlu disampaikan adalah ya menghentikan rokok sama alkohol dan juga hindari obat-obat yang berpotensi teratogenik seperti obat hipertensi ACEI, ARB dan obat hipolipidemik ya. Kemudian ini tadi mengganti terapi diabetes oralnya ke insulin ya kalau pada ibu hamil tapi kecuali pada pasien dengan PCOS. Nah, karena dia bisa menimbulkan retinopati, ini makanya perlu direkomendasikan juga kalau apa namanya kebutaan ya, gangguan apa namanya penglihatan juga ke dokter spesialis mata dan juga perlu dievaluasi kardiovaskular ini untuk kondisi pasien diabetes mellitus dengan kehamilan. Kemudian ya yang pertama tentu perempuan hamil ini perlu dilakukan pemeriksaan awal sedini mungkin saat kunjungan prenatal pertama di Fasiankes. Lalu ini tadi ya pada usia 24 sampai 28 minggu kehamilan yang pasti kita harus cek tuh kadar gula. Jadi biasanya itu kalau ibu-ibu hamil tuh bawa buku, ada buku pink namanya ya. Selalu tuh tiap bulan. Nah, pada saat ini dia akan diambil darahnya, dicek lab gitu ya kan untuk memeriksakan kondisi gula darah serta HbA1c jika memungkinkan. Tapi kalau di puskesmas biasanya glukosa darah aja. Lalu ini sudah. Nah, ini adalah algoritmanya, nggak, ini kepotong dikit ya. Jadi jika dia terdiagnosa DM dalam kehamilan, dia akan dirujuk ke vaskes tingkat lanjut. Tapi kalau di sini dia terdiagnosa DM gestasional, nah maka kita akan kelola dulu di tingkat primer. Jadi tingkat primer itu apa? Masih di puskesmas masih bisa ya. Kalau udah terdiagnosa DM dalam kehamilan itu bahaya. Nah di sini kita akan lihat bahwa kita akan melakukan TNM, terapi nutrisi medis, aktivitas fisiknya, dan pemantauan gula darah mandiri. Yang perlu diperhatikan juga apa? Berat badan ibu, ya kan? Harus sesuai target. Nah, harus sesuai target. Ini dilihat di sini. Kalau tidak sesuai target, baru kalau misalnya nggak turun-turun atau nggak terkontrol atau malah bertambah naik, ya baru perlu dirujuk karena berarti kan nggak ada perubahan gitu ya.
Kemudian ini setelah dia dilakukan ini beberapa hal ini kita cek gula darah puasanya udah nyampe di bawah 95 enggak? Atau gula darah 1 jam setelah makannya 140 enggak? 2 jam setelah makannya 120 enggak? Kalau tercapai maka ya kita tetap di puskesmas masih bisa teratasi, tapi kalau tidak maka dirujuk ke tingkat lanjut. Di sini juga akan akan diberikan terapi obat dan diberikan pemantauan gula darah mandiri. Nah, ini tadi ya, kembali lagi. Nah, kita tahu bahwa untuk peningkatan tadi Ibu bilang ya, sekitar 10 sampai 20% ya kurang lebih seperti itu. Nih kalau dilihat, kalau BB ibu hamilnya sebelum apa tuh, sebelum hamil atau mungkin awal hamil itu di bawah BB dengan BB kurang, maka idealnya peningkatan berat badannya minggu trimester kedua dan ketiganya segini, sehingga total peningkatannya sekitar ini. Nah, semakin naik IMT, nah berarti kan semakin obesitas pasien, ya berat badannya jangan meningkat lebih banyak, jangan jadi segini peningkatannya, tapi jadinya ini lebih kecil. Itu tadi, karena nggak boleh overweight-nya ya, terlalu berlebih, itu bisa memicu kerusakan kardiorenal juga. Kemudian, nah ini adalah diabetes pada anak dan remaja sebenarnya ya. Jadi tadi berdasarkan diabetes kehamilan ini untuk anak dan remaja lah. Di sini beberapa data menyatakan bahwa sebenarnya berdasarkan data dari IDF tahun 2019 itu ya kita lihat bahwa 3 dari 31 negara itu sebenarnya memiliki data ya. Akan tetapi ternyata ada peningkatan ya sebesar 3% bahkan lebih ya di banyak negara. Nah, ini apa namanya ya, identifikasinya itu mungkin data terutama di Indonesia itu belum terkumpul dengan baik. Tapi kalau di Jawa mungkin daerah rujukan besar tuh sudah cukup ya. Nah, kalau kita lihat di situ, apa sih penyebab diabetes pada anak dan juga pada apa namanya pada masa tumbuh kembangnya lah ya. Nah, di sini kalau kita lihat secara karakteristik genetik, kalau tipe 1 tuh penyebabnya poligenik, jadi bermacam-macam gen. Tipe 2 itu juga poligenik. Nah, namun di sini ada monogenik. Nah, ada monogenik itu berarti satu gen. Usianya, kalau tipe 1 tuh biasanya sudah muncul dari usia 6 hingga 12 bulan. Kalau tipe 2 itu biasanya muncul saat pubertas. Jadi biasanya kalau perempuan itu kan ditandai dengan tumbuhnya payudara, terus juga mungkin juga menstruasi. Itu biasanya sekitar kelas 5 ya, kelas 5 ke atas. Nah, kalau cowok itu berarti gimana? Ya, mungkin masa-masa SMP ya. Nah, kemudian kalau monogenik itu timbul pada saat neonatal. Nah, kita lihat manifestasi klinisnya. Kalau ini biasanya lebih cepat ya. Tipe 2 itu yang bermacam-macam ya. Monogenik juga bermacam-macam. Lalu hubungannya terhadap autoimun ada untuk tipe 1 karena dia memang nggak punya ya, nggak punya ini. Kemudian kalau tipe 2 itu nggak ada hubungannya, tipe monogenik juga nggak ada hubungannya. Kalau ketosis, jadi diabetes ketosis, ketoasidosis itu sering terjadi pada tipe 1, jarang terjadi pada tipe 2. Data di monogenik tidak ada. Obesitas ini biasanya ya tergantung populasi ya, jumlah populasi. Kalau tipe 2 itu memang meningkat, jadi memang karena pola makan. Kalau tipe 1 kan enggak, bahkan cenderung kurus ya. Nah, akantosis nigricans ada enggak? Kalau pada tipe 1 enggak ada. Kalau tipe 2 itu jarang, sering, sorry. Kalau monogenik itu enggak ada. Kemudian frekuensi terjadinya pada dewasa muda ya, pada orang-orang muda di Eropa itu sekitar lebih dari 90%. Kalau tipe 2 itu kurang dari 10%. Orang tua dengan diabetes itu persentase kejadiannya untuk anak pada tipe 1 itu sebesar 2 hingga 10%. Tapi kalau orang tua dengan diabetes untuk tipe 2 itu 80%. Apalagi yang monogenik. Jadi tipe 1 itu sebenarnya juga enggak karena orang tua banget ya, ternyata malah tipe 2 seperti itu. Komplikasi diabetes, kalau kita lihat diabetes itu punya banyak komplikasi, ya hampir lebih dari 60% ya berisiko tinggi dan ini dalam bentuk cardiovascular disease, penyakit kardiovaskular. Nah, di sini ideal kita lihat sebesar 73% itu berisiko tinggi pada serangan jantung, ya. Kemudian 54% pada untuk stroke, kemudian yang paling berisiko lagi adalah pada pasien gagal jantung.
Kemudian berdasarkan data IDF itu juga dilaporkan bahwa diabetes itu juga beresiko terhadap demensia. Dan di sini ada beberapa macam demensia. Demensia itu lupa sama sekali ya, nggak ingat. Nah, ada namanya vaskular demensia, ada Alzheimer, sama apapun itu penyebabnya. Lalu kita lihat yang terakhir itu adalah diabetes tipe 5 yang baru. Ini biasanya ada korelasi sama malnutrisi. Jadi merupakan suatu bentuk penyakit ya, di mana kondisi tubuhnya itu malah cenderung kurus ya, lean. Kemudian juga ya pada remaja yang nutrisinya rendah sekali ya. Lalu dewasa muda di daerah negara-negara yang pendapatan per kapitanya rendah seperti di Afrika. Nah, makanya diabetes tipe 5 ini juga pertama kali ditemukan di Jamaika tahun 55. Tadinya dia apa namanya teridentifikasi itu pada pasien dengan malnutrisi. Barulah di tahun 85 itu WHO mengklasifikasikannya sebagai malnutrisi karena DM. Lalu di baru ya tahun kemarin di April 2025 malnutrisi ini dijadikan sebagai diabetes tipe 5. Sehingga ini mengubah perspektif dari apa namanya global apa namanya universal, dan kita lihat bahwa di sini penyebab untuk tipe 1 sendiri adalah autoimun ya yang menyerang pankreas, tubuh juga cenderung apa namanya kurus, dan di sini tidak dihasilkan insulin sama sekali. Kalau tipe 2 kan kebalikan, justrunya malah obesitas dan resistensi insulin. Dan ya bentuk tubuh cenderung overweight. Di sini insulinnya ada tapi tidak bekerja dengan baik. Kalau tipe 5 karena dia malnutrisi dan juga adanya perkembangan dari ya apa namanya pankreas yang sangat jelek lah ya, maka bentuk tubuhnya cenderung benar-benar kurus, dan kalau kurus itu kan ada dua ya, ada bermacam-macam pula tipenya ya. Yang kurus dan ini benar-benar malnutrisi. Nah, mungkin kalau bisa lihat tadi yang di Nigeria ya kan, daerah-daerah Afrika, atau bahkan mungkin yang di kayak di Palestina gitu ya, yang karena mereka dibatasi asupan apa namanya makanan ke sana, nah itu kan kelihatan tuh malnutrisi pada anak. Dan ini fungsi insulinnya itu rendah, tapi tubuh sebenarnya dapat merespons baik gitu. Nah, oke. Itu adalah diabetes ya kan, pembagian diabetes. Kalau kemarin tipe 1, tipe 2, kemudian ini adalah kehamilan, kemudian ada diabetes pada anak dan juga diabetes tipe 5 yang baru ya. Kita masuk ke bagian ini. Kalian sudah ngunduh nggak yang baru ini? Ini kayaknya udah yang baru lagi ya. Nah, ini yang Ibu tanya tadi ya, nanti di apa namanya SOAP-nya tolong ini. Ada kondisi ketoasidosis diabetik. Nah, ini ada indikasi yaitu pada glukosa darah 300 sampai 600. Nah, ditandai dengan gejala asidosis dan plasma keton. Masalahnya pada soal kemarin tuh kan nggak ada ya, Ibu bilang ada kondisi asidosis misalnya ya, atau plasma keton. Nah, itu mungkin yang perlu kalian tambahkan gitu ya kan. Kalian tambahkan di bagian apa namanya pemeriksaan ya, non farmakologi. Nah, kemudian ini lagi, kalau status hiperglikemia hiperosmolar itu akan terjadi jika gula darahnya sangat tinggi, di atas 600 ya. Hipoglikemi, nah tentu ada ya, makanya insulin tuh nggak bisa dipakai berlama-lama juga kalau pada pasien yang tadi kayaknya kelihatannya normal ya kan. Khawatirnya kalau dipakai yang rapid kan cepat menurunkan hipoglikeminya itu. Nanti menurunkan glukosa darah. Nanti malah terjadi kondisi hipoglikemi. Pusing pasiennya ya. Nah, lalu apalagi? Nah, ini kita lihat sebenarnya em, apa ya pada sebagian penyandang pasien DM itu juga bisa menunjukkan tanda dengan gejala gula darah rendah, tapi pemeriksaan kadar glukosa darahnya normal. Nah, namun itu harus dibuktikan dengan HbA1c-nya, ya kan HbA1c atau mungkin pemeriksaan yang lain seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, ini adalah tanda-tanda dan gejala hipoglikeminya nih pada orang dewasa. Kalau autonom, tandanya seperti ini, lapar dan lain sebagainya. Gejalanya pucat. Kemudian kalau yang neuroglycopenic, ini lemah, lesu, ya kan. Nah, gejala di sini itu bisa ini sampai kejang dan koma.
kita lihat klasifikasi hipoglikeminya. Ini ada level 1, 2, dan 3. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini kita lihat langsung ke tata laksananya. Nah, biasanya ini ya, kemarin kalau nggak salah ya, pengalaman pada saat apa tuh PKKMB ya, ya kebetulan ada Angel sini. Jadi ada kondisi pasien itu pingsan ya, siswa baru itu pingsan dan kelirunya di sini adalah pemberian teh, padahal itu kan kafein ya. Dan juga, jadi mestinya itu cukup diberikan air gula ya, air gula. Nah, di sini nanti dilihat dia masih ini enggak. Jadi kalau ada namanya tata laksana pasien yang misalnya hipoglikemi ya. Nah, kita harus berikan makanan tinggi glukosa dulu, yang tentu glukosanya adalah gula murni ya. Nah, sini kita lihat nih, 3 sendok makan gula pasir yang diturunkan dalam air. Nanti dilihat pasiennya masih sadar atau enggak. Kalau masih sadar, nanti akan diulangi sampai pasien itu sudah apa ya pulih. Tapi kalau pasiennya nggak sadar ya jangan diterusin dikasih ini, langsung bawa ke rumah sakit ya kan. Nah, lalu apa lagi? Ini kalau untuk hipoglikemia berat. Kalau terjadi kondisi begini, ya hentikan obat anti diabetesnya. Nah, tentu kalau dia menggunakan insulin perlu dilakukan penyesuaian dosis seperti itu ya. Selanjutnya, ini dulu, Ibu mau cari yang ini. Nah, ini penyakit ginjal diabetik. Di sini kita merekomendasikan kendali glukosa dan tekanan darah ya untuk mengurangi resiko nefropati. Nah, untuk pasien penyakit ginjal diabetik, dia harus menurunkan asupan protein sampai di bawah 0,8 gram per kilogram BB per hari. Jadi, dengan yang seperti ini tidak direkomendasikan karena tidak memperbaiki resiko kardiovaskular. Kemudian ya harus rutin pemeriksaan serum albumin kreatinin. Selanjutnya ini neuropati kalian bisa unduh dulu ya, nanti dibaca. Nah, mau garis bawahi yang ini diulang-ulang nih. Pada penyandang diabetes yang disertai dengan gagal jantung, maka pilihan pertamanya adalah inhibitor SGLT2 atau ini GLP-1. Nah, lalu perlu nggak vaksin? Perlu ya. Nih, rekomendasi vaksin untuk penyandang DMT2. Influenza itu bisa dikategorikan untuk semua usia. Jadwalnya tersedia setiap tahun. Pneumonia ini perlu karena apa ya? Pada usia 19 sampai 64 tahun itu jika yang ada imunokompromis ya kan itu perlu mungkin 1 dosis. Tapi kalau yang imunokompeten, nah ini tadi ada 1 dosis dan sebagainya. Kalau ini setelah kita diskusi sama dokter, ini bisa diberikan ini. Jadi perlu ada vaksin ya. Kemudian ini apa ini? PPSVO ini vaksin-vaksinnya. Jadi ini bisa kalian lihat di sini. Kalau ada hepatitis B, maka untuk usia di bawah di atas 60 tahun pemberiannya disesuaikan dengan resikonya. Tetanus perlu, iya, karena kan diabetes itu rawan luka. Kalau sekali luka susah sembuh. Nah, itu yang diberikan supaya apa? Supaya nggak jadi infeksi berlanjut. Khawatirnya dia menjadi komplikasi, karena komplikasi terbesar dari diabetes itu kan adalah luka kaki. Kan kakinya sering kesandung tuh, apalagi kalau orang yang mobilitasnya tinggi, itu kan sering kesandung, sering luka. Nah, itu yang bisa memicu terjadinya luka infeksi. Kemudian di sini juga ada COVID-19 ya. Ada, ini ada apa namanya, vaksin RSV sama Zooster. Lalu ini sudah. Nih, ini kalau terjadi kondisi remisi kembali ya, ada DMT2. Jadi ada penurunan apa namanya ya, HbA1c selama tidaknya 3 bulan tanpa penggunaan agen antihiperglikemik yang rutin, maka bahwa remisi ini mengartikan bahwa proses penyakit telah dihentikan tetapi bisa kembali aktif sehingga bisa muncul kekambuhan. Dan ada rentang usia ya, ini ada 18 sampai 65 tahun. Dengan diagnosa DM-nya itu kurang dari 6 tahun dan IMT-nya lebih dari 27. 27 kan berarti obesitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa terapi farmakologinya itu bisa ditegakkan dengan mengembalikan kontrol glikemik yang mendekati normal. Dan untuk obatnya itu ada agonis reseptor ya. AR tadi ya, agonis reseptor GLP-1 sama inhibitor SGLT2.
Nah, akan tetapi perlu dilakukan perubahan terkait dengan manajemen berat badan, nutrisi, supaya bisa mengembalikan hiperglikemia kroniknya ke tingkat glukosa yang mendekati normal untuk jangka waktu yang. Jadi nggak drastis dia ngubah. Makanya kita memang perlu diskusi sama dokter ya. Kalau seperti itu, misalnya nih, misalnya ada kan pasien tuh datang dengan bermacam-macam kondisi. Pasiennya kondisinya datang memang segitu, tapi normal. Kemudian juga di sana IMT-nya berapa kemarin tuh ya? Masuk obes ya? Nah, itu dicek lagi gitu kan, apakah karena kita kan targetnya itu kadar glukosa darahnya itu kan terkontrol untuk jangka waktu yang lama kan. Nah, apakah memang setelah insulin itu berapa lama durasinya gitu loh, untuk bisa digantikan ke oral kombinasi obat oralnya seperti itu. Kalau di sini, kalau kita lihat intervensi bedah itu dapat menyebabkan turunan ini yang tadi Bu bilangnya bariatrik. Tetapi kalau kita lihat data, nah ini, nah ini. Obatnya itu setidaknya 3 bulan ya setelah penghentian terapi. Nanti baru dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan lagi. Perubahan gaya hidup setidaknya 6 bulan setelah dimulai. Kemudian ya udah itu aja paling ya. Obat-obatnya yang baru nggak ada lagi. Ibu lihat dulu di atas. Yang ada cukup. Oke, ada pertanyaan kah? Jadi obatnya kan sebenarnya sudah Ibu sampaikan di awal kemarin ya. Jadi pada intinya mekanisme kerja obatnya adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah. Hanya saja ada kemarin kan ada yang bekerja di mana gitu ya, termasuk insulin. Ada yang kerja cepat, ada yang medium, ada yang long acting. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi untuk yang apa namanya jawaban praktikum kemarin, bagi yang menjawab mungkin kombinasi itu Ibu benarkan. Karena memang soalnya tricky ya. Tricky itu dalam artian memang kondisinya memang darurat ini ya, darurat apa namanya diabetes. Sama seperti hipertensi, ada darurat hipertensi dengan kondisi GDS-nya 550, tapi tanda vitalnya kok normal gitu ya. Nah, perlu kita cermati dulu. Jangan-jangan entah karena ada penyakit lain gitu ya. Nah, kalau tadi kan juga kita lihat kalau misalnya fokusnya ke berat badan, maka obatnya ini apa namanya ARGLT1 tadi. Tapi kalau kardiorenal maka pakai SGLT1 ya. SGLT2, SGLT2. Mungkin itu saja dari Ibu, ada pertanyaan. Jadi kalau dibilang pada intinya ya, mungkin kalian pernah nggak dengar apa namanya podcastnya Raditya Dika? Dia itu rajin medical check up dengan kondisi glukosa darah puasanya itu ya di bawah 100. Itu dengan usia dia udah 40-an ya. Dan memang idealnya glukosa darah itu memang harus segitu. Jadi kalau glukosa darah kita di atas 100 berarti sudah masuk pre-DM. Nah, seperti itu. Jadi ada juga kalau nggak salah itu Ibu suka menonton podcastnya apa namanya Dokter Gia Pratama gitu ya. Dia kan apa namanya menjelaskan kondisi-kondisi yang relate lah ya sama pasiennya yang masuk ke IGD dan lain sebagainya. Jadi itu tadi kalau diumpamakan itu sebenarnya yang diperkenankan gula dalam darah itu mungkin hanya apa ya 1 sendok teh gitu ya di dalam darah kita 5 liter berapa volume darah kita berapa 5 liter ya. Nah, segitu. Jadi kalau lebih, kalau misalnya kita makan nasi 2 piring, 3 piring, coklatnya berapa batang gitu ya. Terus apalagi minuman manisnya tuh tadi kita mau sehat minum matcha ya kan, tapi yang pekat gitu ya. Nah, udah pula kena anemia ya. Sudah anemia, diabetes lagi ya. Atau kopi. Kopinya, ibu pernah ya kemarin itu sempat loh. Jadi ibu juga masuk juga inilah ya. Jadi kita kan kadang-kadang males minum kopi yang americano pahit ya. Padahal kopi itu bagus untuk merangsang untuk ini ya. Hipertensi sebenarnya juga aman ya. Kardiovaskular lah. Tapi kalau dia dikombinasi dengan oat, oat terus dikombinasi dengan gula dan susu ya kan. Oatnya dicampur nih. Jadi itu kan sudah multiple kalori kalau Ibu bilang ya. Nah, itu yang juga bisa memicu apa? Kondisi DM. Pernah sekali waktu itu karena rajin ya Ibu minum apa namanya?
kopi, oatnya yang di apa namanya? Di tempat kita beli kopi itu kan belum tentu oat asli kan. Bisa jadi yang sudah jadi kan. Nah, malah meningkatkan kadar asam urat. Tadinya normal jadinya asam urat. Coba. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi memang kita harus mengatur pola hidup sehat kita. Jangan hanya karena makanan dan minuman kekinian itu tadinya kita sehat dan normal, malah nggak jadi normal kayak gitu ya kondisinya. Nah, itulah tadi mungkin kira-kira apa namanya untuk perkuliahan pada hari ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Karena kan obatnya sudah sebenarnya ya, tapi karena kita belum masuk untuk penjelasan DM itu ada beberapa kategori, maka tadi Ibu sampaikan. Kemudian juga tak lupa untuk tadi pemilihan insulin itu memang harus hati-hati, karena kalau udah sekali pakai insulin itu selamanya kayak gitu ya tadi. Dan butuh deeskalasi yang berkali-kali gitu untuk memantau perlu nggak dilanjutin dosisnya. Dia kan harus diturunkan juga pelan-pelan, nggak boleh drastis kan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Tuh ya. Jadi besok hari Kamis itu Ibu baru dapat info juga nih. Aduh, Ibu nih dapat amanah soalnya. Jadi ini. Jadi apa namanya? Besok itu mungkin jam 9. Siapa yang pagi? Yang pagi. Yang pagi jam 9. Kita kan mulai di jam 8.30 ya. Jam 8.30. Nanti itu, tapi Ibu nggak bisa mendampingi. Mungkin Ibu titipkan ke asisten ya. Sebelum Ibu ini apa namanya? Besok itu masih tetap DM, tapi DM-nya kasusnya beda lagi. Ya. Kalau kemarin itu kasusnya yang hampir mengarah ke insulin tadi ya. Tapi kalau yang ini nanti ibu akan kasusnya beda lagi. Bisa jadi DM pada kehamilan ya kan. Nanti ibu kasih kayak kemungkinan ibu kasih itu ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus nanti kita selesaikan 10.30 ya karena bulan puasa. Siap nggak siap nanti dikumpulkan aja. Jadi nanti pada saat pertemuan minggu depan itu Ibu sudah bisa, minggu depan, ya minggu depan lah ya. Minggu depan kan udah nggak ibu lagi. Jadi udah masuk ke apa tuh, Ibu Lia ya. Ibu Yuliandani ya. Nanti kita seperti biasa dengan ibu akan ada presentasi ya. Nah, soalnya akan ibu share. Kan itu udah dari awal ya. Kita pembagian kelompok seperti biasa ya. Kalian bagi kelompoknya. Kemudian nanti kita presentasi di lain waktu ya. Kalau bisa 1 hari, alhamdulillah ya. 1 hari lah semuanya presentasi. Kalau enggak, nanti ya paling 2 hari seperti biasa ya. Soalnya nanti akan Ibu kirim selesai kita minggu ini lah ya, selesai minggu ini. Awal bulan berarti Ibu kirim. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Apakah sudah Ibu jelas? izin bertanya untuk praktikum besok itu apakah masih membuat laporan awal atau tidak, Ibu? Iya, kan tadi DM lanjutan kan? Mm-mm. Jadi Berarti besok judulnya DM juga, tapi DM pada kehamilan, kemudian DM apa DM tipe lainnya aja. Karena kan DM tipe lainnya itu kan ada kehamilan, ada pada anak, sama yang malnutrisi ya. Nah itu, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas? Ya, jadi gitu ya. Ya kita nanti lebih banyak diskusi aja. Jadi maksud ibu itu memang soal itu kadang-kadang menjebak ya, menjebak. eh, Perhatikan benar-benar gitu ya kan. Nah, tadi kita bisa lihat di algoritmanya, oh ini yang ada tanpa dekompensasi. Nah makanya nanti pada saat udah mengarah yang ke gawat daruratan itu kita perlu menginstruksikan atau mungkin menyampaikan, oh ini perlu pemeriksaan ini nih, mastiin dulu kan. Sebelum kita kasih obat, pastiin dulu pasiennya itu sudah dicek apa gitu ya, cek ketonnya, cek asidosisnya gitu ya kan, supaya nggak salah gitu. Ya kan, jadi kalau sudah datanya lengkap itu enak, kita baru bisa menentukan, oh ini fix penyakit ini. Nah, kemudian juga ini kan kita bicara SOAP, jadi untuk penyelesaian kasus klinis kan memang dengan menggunakan metode SOAP. Tapi kalau soal medikasi kan beda lagi ya. Misal pasien datang ke apotik nyari obat, ya enggak? Tentu ada namanya, mungkin kalau kalian googling itu ada namanya mnemonik. Jadi itu semacam akronim atau singkatan lah ya, panjangan dari apa. Jadi itu mungkin kita paling nanya usia berapa, namanya siapa, usianya berapa gitu ya kan.
keluhannya udah berapa lah, keluhannya apa, durasinya apa, tuh kan. Terus ini dia mau belinya apa gitu kan. Kalau misalnya, oh kayak apa namanya, misalnya nih pasien apa namanya remaja datang ke apotik mau beli obat lambung katanya. Misal nih, itu kan untuk soal medikasi beda lagi ya. Dia mau beli obat golongan apa namanya tuh PPEC ya, PPI. Kita curiga dong, karena kan nggak bisa langsung aja ya kita memberikan. Ternyata itu obat disalahgunakan untuk apa? Abortus. Nah, disitulah peran swamedikasi kita kan. Kita nggak bisa memberikan tanpa ada resep seperti itu ya. Nah, itu nggak perlu SOP kan? Tapi kalau SOP itu lebih ke apa namanya? Ke ranah pasien di rumah sakit, pokoknya di fasilitas pelayanan kesehatan, ya kan? Kalau di apotik tuh lebih ke swamedikasinya, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ada lagi, oke, kita akan mau berbuka puasa ya. Jadi ya mohon maaf jika perkuliahan kita dilaksanakan pada sore hari ini. Ya Ibu juga nggak mau menzolimi, tapi kita harus mendapatkan materi ini ya sebelum praktikum ya idealnya. Dan itu saja mungkin dari Ibu. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ah, kasih, Ibu. sama. Ibu izin live ya. Assalamualaikum.